力，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼：问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, 感恩ya, Kalina Sece. Dan juga salam kebajikan ya buat Sesiung Sece yang mengikuti Sinfa siang malam ini. Dan kita juga ya kangen ya kepada Master yang mendirikan Seci sehingga kita dapat belajar bersama ya mengenai Sutra Trata yang menakjubkan. Ya, kita hari ini sudah di bab 15, kemunculan dari bumi. Dan sebelum kita belajar bersama ya, saya malam ini ya ditemani oleh mitra bajik saya ya, Elisa Sece. Silakan Elisa Sece menyapa 嗯，Kak En 感 Sece. 恩，感恩上人开示，感恩semua师兄师姐们dan semua tim Simfasiang yang mendukung ya, kita bisa belajar bersama. Salam kenal dengan saya Elisa. Sesung boleh kita mulai ya, Kak En? Oke, Kak En ya, Elisa Sece. Oke, kita sudah di bab 15 ya, kemunculan dari bumi. Dan malam ini di episode 1498 ya, dengan judulnya telah sangat lama melatih diri dan menanam segala akar kebajikan. Catatan tangan. Tathagata selamanya melatih 6 paramita. Pahala kebajikan dari segala prakteknya sebagai benih dan memperoleh buah berupa dharmakaya. Ini dinamakan tubuh dharma dari pahala kebajikan yang memenuhi seluruh alam semesta. Jasa berasal dari menciptakan berkah dan memberi manfaat kepada para makhluk, di mana diperoleh melalui praktek selama banyak kehidupan. Pahala berasal dari segala perbuatan baik yang terkondisi. Kebajikannya dalam membasahi para makhluk adalah sangat mendalam dan budinya adalah agung dan luas. Kita masuk di item pertama. Yang tersadarkan. Beliau selamanya memegang prinsip kebenaran, tidak berubah. Para makhluk mengalami perubahan secara konstan. Para makhluk telah menciptakan karma, beraneka ragam perubahan, sehingga menanggapi puluhan ribu perubahan dengan tidak berubah. Harus bersabar, datang ke dunia untuk merespon dharma, datang ke dunia untuk merespon jalinan jodoh. Beliau merespon dharma dan jalinan jodoh datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Tiada henti melatih 6 paramita di tengah orang banyak, melatih diri sendiri, menyadarkan orang lain, sumbangsi yang sangat banyak. Para makhluk yang kebingungan sangat berharga hingga tidak rela, tidak tega melepaskan. Ini adalah benih untuk mencapai kebudaan. Segala prakteknya telah sempurna. Saat ini pahala kebajikan telah berbuah, yaitu dharmakaya. Karena demikian maka disebut tubuh dharma dari pahala kebajikan.
menjadikan Buddha Dharma sebagai satu jalan kebenaran yang bisa kita jalankan sekarang. Ini adalah sebuah jalan kebenaran. Kebenaran ini memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Oke, saya coba pahami ya, Sesiung Seci, bahwasanya ya Sang Buddha itu ya memegang prinsip kebenaran itu tidak berubah ya. Jadi kalau boleh saya umpamakan ya, kita sebagai makhluk awam ya, biarpun itu sebagai juga lerawan ya di Ceci ya. Kadang kita sendiri ya mengalami ya pasang surut ya, terutama ya saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Ya, ada kalanya juga ya ada jadwal ya untuk mengikuti sifat siang. Ya, kadang kita saya sendiri juga melewatinya ya karena ya menjalani kegiatan-kegiatan ya sebagai uh, orang awam ya. Tapi ada kalanya ya kita juga fokus ya dalam belajar Dharma ya. Karena apa yang kita pelajari ya tentang Dharma ini ya perlu dipraktekkan ya. Di mana dipraktekkannya ini tentunya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita jalani. Ya, ini contohnya seperti ya ada beberapa jadwal ya pembagian kupon ya, lerawan-lerawan yang membagikan kupon ya ke ke ini ya ke beberapa lokasi ya. Tentunya kita membagikan kupon ini ya kalau sepengetahuan saya bukannya kita hanya membagi kupon, tapi kita sendiri juga melihat ya kondisi-kondisi penerima bantuan tersebut ya. Apakah memang perlu bantuan tersebut ya atau karena data-data yang diberikan salah ya. Kita tentunya perlu suatu kebijaksanaan dalam menjalani hal tersebut. Oke, kita lanjut di item kedua. Oke, sebelum mencapai kebudaan, kamu mesti melatih diri. Melatih diri adalah membuka ajaran. Sesuai arah yang benar membuka ajaran. Kamu harus bersungguh hati terus membukanya. Saat membuka ajaran adalah membimbing orang. Orang yang kamu bimbing adalah orang yang bersama kamu membentangkan jalan. Kamu sedang membuka jalan, mereka sedang membentangkan jalan. Jalinan jodoh ini selapis demi selapis terakumulasi sampai dunia ini. Jalannya sampai mulus. Oleh karena itu, orang yang membuka jalan mencapai kebudaan, orang yang membentangkan jalan menjadi bodhisattva. Oleh karena itu, dunia itu agung. Ya, seperti ini kita lihat ya, kita anggap nggak usah sampai contohnya sampai master ya. Kita ambil contoh lerawan yang komite-komite senior ya. Jadi kita di dalam dunia suci ya, kita banyak berinteraksi ya dengan semua orang ya, baik lerawan yang baru, lerawan yang lama. Ya, tentunya lerawan yang lama ini ya saya sendiri banyak belajar ya dari mereka. Mereka memberikan suatu role model ya. Role model itu contoh ya yang menjadi teladan kita ya. Tentunya lerawan-lerawan senior ini ya tentunya ya jujur ya, bukannya semua juga sangat bisa kita teladanin, tetapi kita sendiri harus memfilternya. Mana yang bisa kita teladani, ya kita ambil contoh ya untuk memicu semangat kita ya untuk menjalani jalan bodhisattva ya. Jadi dalam hal ini ya tentunya lerawan yang senior itu yang memberi teladan itu sudah membuka jalan ya untuk dan mereka membentangkan jalan ya sehingga dapat kita jalani bersama-sama. Oke, kita lanjut di item ketiga. Oke, ini naskah sutra ya. Engkau menggunakan kekuatan Buddha dan pahala kebajikan dari Buddha untuk mengajar dan membimbing kumpulan bodhisattva agung yang
tak terhingga, sehingga mereka bisa mencapai Anuttara Samka Sambodhi. Di Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Tahapan praktek adalah jalan tanpa praktek lebih lanjut, telah merealisasikan prinsip kebenaran dan menghapus delusi hingga tuntas. Tingkatan di mana tiada lagi dharma untuk dipelajari. Dalam Sravakayana disebut sebagai buah kearhatan, sedangkan dalam Bodhisattvayana disebut sebagai buah kebudaan. Oke, kita lanjut di item ketiga. Sorry, ini sudah, ya rupanya saya sudah selesai item ketiga. Oke, lanjut Elisa Intan Suci, Metopo. Kan Ame Susyung. Saya lanjut ya. Poin 4 ya. Para bodhisattva ini, mereka telah berubah dari makhluk awam menjadi makhluk suci. Saat inilah membutuhkan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa Sang Buddha. Sekali lagi untuk memungkinkan bagi para bodhisattva ini agar memperoleh berkah dan kebijaksanaan yang sempurna. Maka kedatangan mereka ke puncak Burung Nasar untuk mendengarkan Dharma, inilah jalan bodhisattva yang penuh berkah dan kebijaksanaan sempurna yang dapat membantu pencapaian mereka, agar dapat terus praktik di jalan mencapai kebudahan. Terus membina diri, agar menyempurnakan kebajikan mereka. Inilah yang kita memahami dengan bersungguh-sungguh. Sampai pada kondisi melampaui tahap belajar, adalah proses yang dilalui dalam pembinaan diri. Jika kita hanya memikirkan diri sendiri, kita akan terhenti pada tahap arahat saja. Ini adalah sebuah kondisi. Bentar ya. Kita sering dengar ya, Master selalu mengatakan kepada kita, Fu Hui Shuang Xiu, di mana kita menciptakan berkah juga mendapatkan kebijaksanaan dalam berproses. Seperti tadi ya, Sesung cerita tentang pembagian kupon ya. Bagaimana kita menjalankan sakparamita ya, dengan terjun praktek berbagi, berdana, menyalurkan dana dari donatur kepada para penerima bantuan. Pada saat berpraktek itu kita kadang-kala ya berinteraksi. Kita bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi bagaimana kita pada saat berinteraksi membangkitkan itu suatu benih bahwasanya ada yang begitu berbaik hati ingin berbagi dan mereka bersukacita menerima kebaikan dari para donatur. Pada saat mereka bersukacita itu, mereka juga boleh seperti donatur itu. Mereka dengan ketulusan hati ya, di Seji kan kita kenal ya celengan bambu, bahwasanya kita tidak melihat nominal, tapi dengan kesungguhan hatinya mereka itu, mereka memberi. Dan jasa yang dari mereka berikan itu kan kita bisa bilang, dari pemberian Bapak Ibu ini, akan kita salurkan juga hal seperti ini kepada begitu banyak orang, sehingga semua juga bisa bersukacita. Dari sini saya bisa merasakan kenapa Master mau kita survei langsung ya. Bagaimana kita dalam setiap kali berinteraksi, bagaimana kita itu memahami untuk agar mereka juga dapat menciptakan berkat bagi mereka sendiri. Hal ini aku baru pahami setelah saya berulang kali melihat tuh proses celengan bambu. Bagaimana Master ada menceritakan bahwasannya dari kita terhadap penerima bantuan bukan menginginkan uang mereka, tapi bagaimana mereka dari yang kondisi yang terus menerima, akhirnya mereka bisa memberi. Memberi itu dengan ketulusan yang tanpa melihat itu memberi dengan itu kemampuan mereka dan ketulusan mereka. Nah, itu yang saya dapatkan ya. Lalu di sini
Buddha ya begitu welas asih ya. Dia tahu semua makhluk ada sifat hakiki kebudahan, bahwasanya terus menyadarkan kita bahwasanya kita bisa menjadi Buddha. Ada caranya bahwa kita yang sekarang makhluk awam bisa menjadi makhluk suci. Cuman kita tidak percaya dan kita masih ingin mendengar ya, mendengar, dan di sini ada dikatakan melampaui tahap belajar. Bagaimana kita telah yakin, bertekad, dan berpraktek menuju bahwa kita mau ke makhluk suci. Pada saat itu mungkin kita mulai menapaki, melampaui tahap belajar ya, dalam proses menuju ke sana. Karena kita tidak goyah lagi. Boleh dilanjut ya slide-nya dulu. Kanan. Bagawan, kumpulan Bodhisattva Agung ini, sekiranya ada seseorang yang menghitung selama puluhan juta koti kalpa, dia tak akan mampu menuntaskan perhitungan atau mencapai batasnya. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Semenjak sangat lampau lalu, di hadapan para Buddha yang tak terhingga dan tidak terbatas jumlahnya, mereka telah menanam segala akar kebajikan, merampungkan jalan bodhisattva dan senantiasa melatih praktik suci. Bagawan, hal demikian adalah sulit dipercaya oleh orang-orang di dunia. Untuk naskah sutra yang kedua ya, di puncak burung nasar, pada saat Buddha membabarkan, ada kondisi itu para bodhisattva bermunculan. Maitreya bertanya untuk menghapus keraguan yang hadir dengan bertanya kenapa hal ini bisa. Lalu Buddha memberi jawaban. Sebenarnya sang Buddha ini sebelum mencapai Buddha, dia ini berikrar ya, ingin menjadi Buddha dan dia berlatih dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Dalam setiap pelatihan kehidupannya itu, dia menjalankan praktek saparamita dengan bersungguh hati dan menjalin jodoh yang sangat banyak dengan para bodhisattva. Sehingga pada suatu saat dia mencapai Buddha, para bodhisattva itu juga akan mencapai para pengikut yang mengikutinya akan mencapai bodhisattva. Jadi di slide yang sebelumnya kan ada dikatakan ya, yang mengajar akan mencapai kebudahan, yang mengikuti akan membentang jalan akan mencapai bodhisattva. Jadi di sini teringat lagi Master ya, selalu ada suci adalah jalan bodhisattva yang bisa ditapaki kita semua. Silakan lanjut. Pada setiap masa Buddha, mereka harus terus-menerus membentuk aspirasi tanpa henti mengembangkan dharma, mencari dharma, dan mengubah orang lain. Jadi butuh waktu yang sangat lama dari awal sampai mereka mulai memperoleh buah pencerahan. Mereka terus melakukan hal ini selama banyak masa kehidupan. Mereka berlatih dan mengubah makhluk hidup selama masa hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terus-menerus terakumulasi dari awal sampai mereka mulai memperoleh buah pencerahan. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Jadi, mereka telah menanam segala akar kebajikan, merampungkan jalan bodhisattva. Ini berarti mereka senantiasa melatih praktik suci. Kita harus menanam banyak akar kebaikan dan menanamnya sangat dalam. Dan kemudian tanpa henti melakukan praktek pemurnian. Hanya dengan cara itulah kita dapat berhasil di jalan bodhisattva. Di sini Buddha ya, setelah dia
mencapai kesadaran menjadi seorang Buddha, dia terus juga berlatih sampai dari seorang pangeran, dia berlatih sampai menjadi Buddha. Itu adalah saat mencapai buah pencerahan. Tapi sebagai pangeran Siddhartha Gautama itu adalah itu proses kehidupannya terakhir mencapai Sang Buddha. Tapi sebelum-sebelumnya dia telah banyak kelahiran-kelahiran yang berproses menuju ke sana. Telah ada sebab, ada tujuan ke sana, dan selama kehidupan dia tidak goyah. Dia yakin dan akar praktik sucinya itu sangat mendalam. Sehingga dari kehidupan arah hidupnya tetap menuju ke sana, dan pada dia melatih diri tersebut, dia juga mengajak, membimbing lebih banyak orang bersama-sama menuju jalan mencapai kebudahan tersebut. Sehingga disebutkan dalam bab 15, para bodhisattva bermunculan dari bumi sangat banyak, tak terhingga. Silakan lanjut. Tathagata mengendarai Dharma demikian, terus melatih 6 paramita dan segala praktiknya. Datang ke dunia, ini pahala yang diakumulasi menjadikan keberhasilan yang besar. Jalan pelatihan di dunia masih panjang, memerlukan kita untuk membukanya. Belajar agama Buddha adalah terjun ke tengah orang banyak, menuntun dan membimbing para makhluk dalam kerisauan terbentang satu jalan agung dari kebudihan. Boleh slide yang sebelumnya? Yang 5. Di sini ya, dikatakan mereka terus-menerus membentuk aspirasi, mengembangkan Dharma, mencari Dhamma, dan mengubah orang lain. Sebenarnya kata mengubah orang lain itu adalah dalam berproses itu dia berpraktek sendiri dengan sangat baik ya, sehingga menginspirasi orang di sampingnya itu untuk meneladani, sehingga orang-orang di samping yang meneladani itu berubah menjadi lebih baik karena dia mau seperti itu guru pembimbingnya. Jadi di kata-kata di sini mengubah orang lain itu sebenarnya dari praktek diri yang sudah bisa menginspirasi, sehingga orang lain juga terinspirasi untuk merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Dan berharap semua orang juga bisa mencapai buah pencerahan. Silakan slide yang ke-6 ya. Sorry ya. An session sejaman. Ya, Kangen ya, Elisa, Intan, Sucie. Jadi kita memasuki sesi sharing ya. Jadi saya lihat ini peserta malam ini ada sekitar 70-an ya. 700-an. Ini seperti kemunculan dari bumi ya. Jadi apalagi ada yang dari luar kota ya. Saya lihat ini ada yang dari Palembang, Pekanbaru, ya, juga dari Tangerang, ya, dari Jakarta. Terus ada lagi yang saya lihat dari Kuala Simpang ya. Jadi kalau bisa kita sharing ya. Jadi sharing bersama ini kita berbagi ya. Jadi apa yang bisa kita sharingkan ya merupakan ya menjadi apa yang kita kerjakan ya kita sharingkan ya. Ataupun sharing apa saja yang kita dapat ya dalam malam ini. Ya, silakan Sesiong Secie. Silakan raise hand ataupun langsung buka mic. Oke, ini mungkin masih ini ya, masih malu ya, Secie. Aku boleh bertanya, Susyong? Silakan. Tadi gini, Susyong menceritakan tentang itu, kita memang
mau berproses ya, mau melaksanakan dengan baik. Tapi ada kondisi yang bisa membuat kita nggak bisa. Tadi itu gimana cara Sesiung mengungkapkan ya? Soalnya aku ada yang hari ini terjadi sesuatu yang seperti Sesiung cerita, cuman aku nggak bisa sampaikan awalnya. Maksudnya ada ini ya, kita Merencanakan. oke, kita ada mungkin ini ya ada pengaruh dari situasi dan kondisi ya. Jadi ada jalinan jodoh ya. Jalinan jodoh ini kalau menurut pemahaman saya ya yang terbatas ya ini ya Suci ya. Kita ini sama-sama semua juga belajar ya. Ya, aku Jadi juga belajar. jadi dalam hal ini ya kadang-kadang kita sudah ada rencana ya. Contohnya kita sudah ada jadwal ya mau survei kupon lah contohnya ya Hmm, mau bagi kupon ya. Rupanya uh, tiba-tiba keluarga kita ngajak ya hmm, ngajak keluar gitu ya. hmm, Ngajak keluar dan memang kita sih belum absensi ya belum isi absensi untuk kita hadir gitu ya. hmm, Ini saya ceritakan pengalaman saya hari ini sih. Jadi istilahnya ada keluarga ataupun anak kita ngajak kita ya keluar gitu. Lagi pula hari hari ini di Medan kan panas sekali ya. Ya, jadi ya kita tidak istilahnya tidak bisa mengikuti pembagian kupon gitu ya. Jadi ya kita eh, mengambil waktu menemanin ya keluarga kita ya. Jadi dalam hal ini menurut pandangan saya ya sebetulnya sih ya sesuai dengan jalinan jodoh gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan, oh kita abaikan ya keluarga hmm, kita karena seperti kita ingat ya Master selalu ya maksudnya menyampaikan bahwasanya kita mesti menjaga diri kita baik-baik, menjaga kesehatan kita baik-baik ya kan dan juga ekonomi kita baik-baik sehingga kita bisa berinteraksi ya, berambil kegiatan. Jadi kita mesti jaga kondisi kita sebaik mungkin dulu, baru bisa mengerjakan hal-hal uh, ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di Ceci. Itu hmm. menurut pandangan saya. Kak An Sesiung ya. Oh, ini sebab Hmm, kondisi ya, fenomena hmm, kejadian. Seperti saya hari ini ya, kan kita ada kegiatan PL. Lalu memang aku ada mempersiapkan beberapa eh, barang ya untuk berkaitan dengan PL. Tapi ya gimana ya? Mungkin belum saatnya, jadi aku tidak bagikan. Pada saat aku mau pulang, tiba-tiba ada Sece yang telepon. Sece, mau nggak kita mengunjungi satu teman? Dia lagi ini ada kecelakaan sakit. Jadi aku bilang ya, aku ikut. Jadi aku bertemu. Aku nggak tahu ya, rupanya kejadian fenomena itu eh, membimbing, mengalur kita. Jalannya ada. Tadinya barang yang saya ambil itu dari rumah untuk bermaksud dibagikan, tapi tidak jadi. Tapi setelah si C itu telepon, kenapa begitu pas ya? Yang tidak saya jadi bagikan itu bisa saya bantu si C tersebut. Akan sangat mendukung supaya dia lebih nyaman, tidak terlalu sakit karena luka pada badannya. Jadi aku takjub juga ya. Berarti hari ini aku tetap berdana, tepat tapi kepada lebih orang yang lebih membutuhkan. Lalu tadi di bacaan ya dari Sang Kaiser di sana ada bilang gini, eh, oh lalu gini, kadangkala kan gini, dalam hati mau seperti ini, tapi tidak terjadi. Kadangkala kita risau atau apapun. Tapi setelah mempelajari Dharma ya, mengikuti Sang Kaiser dan melihat contoh-contoh ataupun dalam sutra dikatakan ada hal-hal seperti ini ya, kita mulai melihat, oh ketemu hal yang tidak sesuai yang kita harapkan. Oh, oh begitu aja ya. Oh, kita cuma stop itu. Oh, seperti ini. Tapi kita nggak pikiran ke cabang-cabang lain nggak ada lagi. Oh, begitu. ya. Kita jalani aja. Tapi berlangsungnya sampai sore hari, oh rupanya hal itu sebenarnya mendukung untuk setelah agak sore mencapai tujuan yang lebih pas. Ah, Iya.
Berarti itu suatu rasanya begitulah alam semesta itu bekerja. Begitulah prinsip kebenaran itu yang tanpa kita duga, oh, Dhamma itu seperti ini ya. Begitu menakjubkan. Di sini ada nih, jalan tanpa praktik lebih lanjut. Telah merealisasikan prinsip kebenaran dan menghapus delusi hingga tuntas. Mereka yang sudah memahami prinsip ini, mereka sudah melenyapkan segala delusi, kekotoran batin, kerisauan sampai batas maksimal. Mereka tidak lagi mempunyai keraguan. Para bodhisattva ini sudah mencapai tahap ini, di mana tidak ada dharma lagi yang perlu dipelajarinya, karena mereka sudah mencapai tahap tertinggi. Ini bagi untuk para savaka yang telah mencapai arahat. Di mana kalau para savaka yang telah mencapai arahat itu, mereka membina diri hanya untuk diri sendiri. Dan tujuan mereka mencapai ke arahat sudah tercapai. Tapi ada dikatakan nih, beda dengan bodhisattva. Buat pencapaian yang mereka ingin capai itu adalah mencapai kebudahan. Jadi selama mereka belum mencapai kebudahan, mereka namanya bodhisattva. Dan mereka akan terus memegang ikrar untuk datang dan di setiap kelahiran tetap berpegang teguh di jalan bodhisattva ini sampai suatu saat mencapai bodhisattva. Pada saat menjalani ini, mereka juga berpraktek diri sendiri dan membimbing sesama untuk menapakinya. Jadi hanya, oh, ini sesuatu hal baru ya yang bisa saya pelajari lagi bagaimana perlahan untuk ini coba dipahami dan dipraktekkan. Ya, baik Sece. Yang penting dalam hal ini Sece tulus menjalani dan gembira. Ya, Ya, jadi ya. ini ada Johannes Sesiong ya. Ya, Johannes Sesiong, silakan. Kan ya, Sesiong. Saya izin menemani Elisa Sece dan Amir Sesyong untuk Silakan malam ini. Sesiong. Iya. Bagi berasnya kapan Sesyong yang di Medan? Mengenai apa, Siong? Bagi beras, bagi beras. Oh, bagi beras minggu depan Oh, jadwalnya. Jadi ada beberapa jadwalnya, lokasinya sama dan juga ada yang sudah dijalanin gitu, Pak. Tapi lebih oh, cenderung di minggu depan. lebih cenderung di minggu depan ya. Ya, Panas ya. ya di Medan lagi panas, Siong. Gimana Oh. di Jakarta, Siong? Kalau Jakarta kemarin waktu bagi kupon hujan sesaat seperti itu sampai banjir pada saat banjir apa bagi kupon. Cuma saya belum ada fotonya jadi ya saya nggak bisa share ya. Jadi itu seru sekali waktu itu. Lagi asik-asik bagi bus, hujan itu di daerah pelabuhan dekat pelabuhan Muara Angke. Ya, dan juga kemarin ada pembagian beras. Kebetulan ada 3 daerah yang telah dijalankan secara bersamaan, yaitu di Tangerang, berdasarkan Facebooknya Relawan Tangerang, itu di Tangerang sudah dieksekusi, dan juga di Kamal Muara dan juga di Muara Angke. Di Muara Angke itu juga pembagian beras, di mana selama Sabtu dan Minggu ini cuacanya itu benar-benar nggak bisa ditebak. Sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar panas, seperti itu. Waduh, ini kadang bikin badan tuh agak sedikit syok ini kalau melihatnya. Tapi ya, ini saya akan cerita yang di Jakarta kemarin ya pada saat pembagian beras itu ya, memang sih ekspektasinya sih cuacanya adalah cerah ya, gak usah panas-panas banget lah ya, seperti itu. Tapi ternyata di luar dugaan, jam 8 hujannya makin deras kayak gitu. Tapi ya saya salut lah ya, acara tetap berjalan sesuai dengan on schedule, pembagian simbolis tetap jalan, pembagian simbolis tetap jalan walaupun hujan seperti itu. Bayangin aja, hujan mau nggak mau tendanya harus diangkat karena kan air kan udah banyak masuk kan, tendanya diangkat supaya untuk buang air hujannya. Dan juga pembagian beras kemarin itu relatifly lancar. Walaupun juga kemarin itu saya bagian teksinya ya
sedikit apalah ya, sedikit usaha mengangkat kalau ada orang yang tua-tua, ada orang yang menurut saya perlu dibantu seperti itu, perlu bantu angketin 10 kilo beras, 10 kilo beras, ya minimal sampai ke, ya kalau orang yang naik odong-odong, ya dibawain sampai ke odong-odong. Kalau yang punya kereta, dibawain sampai ke kereta. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan ada pendamping, sampai ke yang mendampingi ya. Kalau yang membawa lebih dari satu kupon, umumnya 2 sampai 3 kupon, seperti itu. Dan menariknya waktu itu ya, kemarin pada saat bawa itu, bayangkan saja, bawa 10 kilo beras aja sih sebenarnya, ya mungkin sih bagi saya adalah hal yang biasa. Tapi bayangin aja, bawa 10 kilo melewati jalan Kubangan. Ke Kubangan itu, jalan becek ya, itu udah kayak apa, udah kayak Ninja Warrior. Kenapa harus bilang Ninja Warrior? Karena sepatu kan lah, waktu itu pakai sepatu mau nggak mau harus apa ya, mau nggak mau harus loncat supaya nggak kena ke sepatu seperti itu. Itu benar-benar wah, benar-benar seru sekali lah kemarin itu ya, sangat seru. Tapi biar bagaimanapun ya saya salut kayak buat teman-teman relawan yang telah melakukan kegiatan pembagian sembako dengan luar biasa di tengah hujan panas, hujan panas, hujan panas. Wah, overall sangat lancar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang cukup menarik itu saking hujannya, apa ya, ya apalah ya, pasang tenda sambil apa, saya melihat ada relawan lain itu pasang tenda sambil di tengah-tengah hujan itu juga wah, itu itu benar-benar gimana ya, wah nggak kebayang lah ya, itu menaklukkan Medan untuk melakukan kebajikan itu adalah suatu hal yang sangat wonderful ya. Kebetulan saya dapat foto dari Facebook Ceci Indonesia. Ini boleh saya di-share nggak ya di sini ya? Kebetulan dari Facebook Ceci Indonesia, kalau memang berkenan saya. Silakan Sesiong yang ini ya, Ya, yang share screen ya. ya. Kebetulan saya dapat foto dari Ceci Indonesia. Ini yang di Kamal Muara juga saya merasa salut juga ya. Yang ini. Wah, Nah, yang kan ya, relawan-relawan sini. Mungkin karena hujan, sebagian terpaksa melepaskan alas kaki ya, takut basah atau apa. Wah, pasang tenda itu wow biasa. Ini foto diambil dari apa ya? Ini foto diambil dari Facebook Ceci Indonesia. Ya, jadi fotonya foto publik. Jadi ya gitulah. Ini luar biasa sekali. Ini yang di Kamal Muara. Kayak gitu. Itu yang ya saya salut itu adalah semangatnya ya, bagi beras jalan seperti itu kira-kira. Ini ya, mau pasang tenda ya mungkin takut apa ya, ya terpaksa nyeker lah seperti itu, tapi semangat, jangan lihat nyekernya tapi lihat semangatnya itu, pakai pakai jas hujan. Nah, kanan juga lah ya, kemarin-kemarin juga ada yang sampai sediain jas hujan seperti itu, sehingga ya mobilisasinya lancar ya, seperti itulah kira-kira. Luar biasa sekali. ya. Kangen ya, Sesiong Johannes ya, yang masih muda ya, sudah menjadi ini ya, lerawan yang sangat yongsin gitu ya. Ini sebetulnya kita lerawan ya perlu memperpanjang ya barisan lerawan terutama yang masih muda-muda ya, sehingga di Ceci ini lebih banyak penerusnya gitu. Oke, Sesiong Sece, kalau belum ada yang sharing, kita masuk di quiz dulu ya. Silakan dulu, Sesiong Sebentar ya, Johannes ya. sebentar ya. Oke, Baik, baik Sesiong. per tes dulu. Wah, Oke, ini ya kita memasukin quiz ya, Sesiong Sece. Seperti biasa ya, ini jawabannya ya sesuai dengan nomor quiz dan di chat di everyone ya, Sesiong Sece ya. Oke, silakan Sesiong Johannes. Oke, baik. Ini untuk souvenir ya ataupun hadiah ya.
Eh, apakah ini saya yang baca atau Tina Secie? Iya, Sesiung. Kak Selamat malam, Tina Sesiung. Secie, Ah, Mitofo. Mitofo, Sesiung Sejemen. Selamat malam. Di kuis hari ini apa ya, hadiahnya berupa 12 buku, 37 faktor pencerahan ya, jilid 1 ya. Jadi ini buku didonasi oleh Elisa Sumarni Secie ya. Ini buku eh, 1 dan 2, 2 juga udah keluar loh Sesiung. Cuma nanti mungkin minggu depan udah hadiahnya berupa buku keduanya ya. Jadi untuk hadiahnya semua masing-masing untuk Medan ambilnya di Cingsibuk Medan dengan Lina Lumbini Secie. Untuk Jakarta ambil di Cingsibuk Jakarta Ayanti Secie. Ya, semua buku sudah disediain ya. Dan untuk yang Ya, Kak En ya, Tina Secie ya. Jadi yang di Jakarta ambil di Jakarta ya, di PIK ya. Jadi kalau yang di Medan ambil di Medan, dilanjut Sesiong. Oke, ini di episode ya, lahanku ya. Silakan. Oke, ini kuis nomor 13 ya. Jadi kita mulai di kuis nomor 13. Dengan adanya rasa berpuas diri ya, maka hidup kita akan lebih mendapatkan banyak harta kekayaan, B, banyak mendapatkan kemakmuran, C, banyak mendapatkan lebih banyak keinginan yang terpenuhi, D, menjadi damai dan tentram, E, nama baik kita akan semakin terkenal. Oke, ini sudah banyak yang menjawab D ya. Silakan ya host ya jika sudah apa di ini ya bisa di close. Oke, close ya. Pattern ini Secie Kelly ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah D ya, menjadi damai dan tentram. Oke, ini ada slide fotonya ya. Oke, nomor 14, Sesiong. Ini tentang roti khayalan. Oke, ini kuis nomor 14. Pikiran semu dan ketamakan seringkali menimbulkan titik-titik-titik ya dari sesuatu yang sesungguhnya tiada. Itu titik-titik tersebut adalah A, kegelisahan hati, B, kegembiraan yang tiada tara, C, kepuasan diri, D, kemakmuran, E, noda batin dan bencana. Oke. Ini banyak yang menjawab E. Silakan host kalau jika sudah bisa di close. Oke, udah di close ya. Jawabannya adalah noda batin dan bencana. Oke, yang nomor 15, silakan Elisa Secie. Kita masing-masing 2 ya. Oke. Kanan Eh, Secie. tak 15 ya. Tawaran nenek tua. Silakan slide-nya. Di sutra manakah dijelaskan bahwa kita harus memiliki pandangan benar dan mendengarkan banyak dharma? A. Sutta Kisigaba, B. Sutra Baisaja Guru, C. Sutra Agama, D. Sutra Avalokiteshvara, E. Sutra Avatamsaka. Silakan host untuk close ya. Oke. Ya, sudah close Secie. Jawaban yang benar
Sutra Baisaja Guru, bahwa kita harus memiliki banyak pandangan benar ya, dan banyak mendengarkan Dhamma. Soal 16 ya, melepaskan ikatan keluarga. Ada penglihatan yang didapatkan oleh sang ibu. A. Setan yang menarik putranya. B. Setan memberinya seorang putri. C. Sang Buddha memberinya seorang putri. D. Memberikan persembahan kepada sang Buddha. E. Mempersembahkan anaknya kepada sang Buddha. Ya, sudah close. Jawabannya adalah A. Setan yang menarik putranya. Silakan Susyung. Oke, saya lanjut ya di kuis nomor 17. Bagaimana cara membentangkan jalan bodhisattva sampai benar-benar rata dan mulus? A. Menghapus dosa kita. B. Membuka indera kita. C. Membuka batin semua orang. D. Melantunkan doa tanpa henti. E. Tidak ada yang benar. Ya, ini bagaimana membentangkan jalan bodhisattva ya. Ini banyak yang menjawab C. Sudah di close. Jawabannya adalah C. Membuka batin ya untuk semua orang. Ya, bukan hanya batin kita sendiri aja yang terbuka, tapi kita menjernihkan batin sendiri dan menyebarkannya kepada semua orang sehingga batin semua orang menjadi bersih. Silakan nomor 18. Buddha memberikan pengajaran sesuai dengan apa? A. Pikiran awal. B. Akar tekad. C. Akal awal. D. Akar kapasitas. E. Akar murni. Oke, banyak yang menjawab D. Sesuai dengan. Oke, sudah close. Jawabannya adalah akar kapasitas. Oke, lanjut Suci. Ya, soal 19. Di bawah ini adalah 4 pelatihan diri kecuali A. Pelatihan jangka panjang. B. Pelatihan dengan penghormatan. C. Pelatihan tanpa henti. D. Pelatihan tanpa sisa. E. Pelatihan jangka pendek. Telah close ya. Ya, udah close. Jawabannya adalah E. Pelatihan jangka pendek. Untuk soal nomor 20. Setelah meninggalkan kota Gaya dan menuju ke Taman Rusa, isi Patana, Buddha membabakan apa kepada 5 orang? Telah close ya. Jawaban yang benar adalah D. 4 kebenaran mulia. Nah, silakan Sosyong. Oke, soal selanjutnya. (21) ya. Berikut ini adalah 5 unsur utama, kecuali A. Api, B. Angin, C. Tanah, D. Cermin, E. Air. Jawaban yang benar adalah
Udah di close belum ya? Sudah close. D. Cermin. Oke, nomor 22. Wujud dari tubuh dan batin adalah A. Kosong dan damai. B. Nyaman dan hening. C. Kosong dan hening. D. Kosong dan aman. E. Luas dan hening. Wujud dari tubuh dan batin adalah, ini banyak menjawab C. Kita lihat. Sudah di close. Jawabannya adalah C. Kosong dan hening. 23 lanjut Sece. Mengurangi keserakahan, kebodohan, dan lain-lain merupakan bagian dari upaya untuk A. Meningkatkan konflik antar manusia. B. Menciptakan keraguan dalam diri individu. C. Menambah energi kekeruhan dalam masyarakat. D. Mengurangi dampak bencana alam. E. Mencapai kedamaian dan keharmonisan. Silakan. Ya, sudah close 23. Jawabannya adalah E. Mencapai kedamaian dan keharmonisan. Soal nomor 24. Bagaimana cara menghentikan 5 kekeruhan yang terus bertambah? A. Dengan meningkatkan keserakahan. B. Dengan mengurangi kebajikan. C. Dengan mendorong pelaksana kejahatan. D. Dengan mendorong pelaksana kebajikan. E. Dengan menambah kegelapan. Sudah close 24. Jawaban yang benar adalah D. Mendorong pelaksana kebajikan. Telah selesai ya kuisnya ya? Oke, sambil kita menunggu ya rekap dari pemenang, silakan ya Sesiong Sece, ada yang bisa sharing ya. Sharing ini kita berbagi ya Sesiong Sece ya. Jadi bukan ya, istilahnya juga saya juga ini ya belajar dari sharing juga ya, sehingga lebih mudah ya kita jadinya kita lebih mudah berkomunikasi ya, karena komunikasi ini bagian daripada ini Suceng Sesiong ya, ini lerawan senior yang sangat inspiratif. Silakan Sesiong. Kan Eun. Selamat malam ya, Amir Sesiong dan Elisa Secie. Kan Eun Sesiong. Karena saya nggak Kaiser mau belajar sharing ini. Oke, ini lagi banyak kegiatan baksos. Terutama ini sebagian besar ya untuk Medan dan sekitarnya masuk di fase pembagian kupon. Oke, sorry ya. Nah, ada berbagai kejadian ya, terutama sisi-sisi yang baru lah ya, yang baru. Karena pembagian kupon ini cukup butuh pengalaman ya, butuh pengalaman. Makanya relawan baru harus didampingi. Nah, yang ingin saya belajar sharing hari ini adalah tentang Satparamita. Oke, Satparamita itu 6 paramita ya Sesiong ya. Nah, yang pertama berdana, kemudian ada sila, kemudian kesabaran, semangat, kemudian konsentrasi ya atau samadhi, dan terakhir adalah kebijaksanaan. Sangat singkat ya proses dari pembagian kupon ini. Jika kita saya belajar untuk memahaminya dari sisi 6 paramita. Nah, Sesiong Secie, bagi saya ya, kalau saya menjalankan praktek pada acara pembagian kupon ini, saya
mencoba ya memandangnya satu persatu dari sudut pandang paramita atau subparamita. Yang pertama adalah berdana. Jelas ya, Sesiung Suci, kita berdana waktu, berdana uang, berdana pikiran, semuanya ya. Kita dari rumah ya sudah siapkan waktu, kemudian kita menggunakan transport sendiri, ya. Kalau ada makan juga makan sendiri ya. Nah, semuanya itu adalah berdana. Itu paramita pertama. Yang kedua, sila. Dalam prosesnya jelas ya, Sesiung Suci menjalankan sila. Dengan berpakaian seragam atau rompi kita tidak memakan ya makanan yang kita bervegetarian lah ya. Kemudian apalagi menjalankan sila. Di dalam transport itu kita juga mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu salah satunya. Dan yang lain-lainnya mungkin ada kaitannya, Sesiung Suci bisa mengkaitkan sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah kesabaran. Proses membagikan kupon ini perlu kesabaran, Sesiung Suci ya. Saya merasa banyak kita merasa para Kepling ini kok membawa saya ke rumah yang bagus ya. Tadi ada saya dengar satu ya, Keplingnya membawa saya ke rumah, ke siapa ya, istrinya ya, ngeri kali. Oke, kemudian yang aneh-aneh ya, yang relawan merasa itu tidak layak ya. Nah, saya kaitkan dengan poin kesabaran. Sesiung Suci harus bersabar prosesnya ini. Ya, tidak bisa kita karena panas, karena mau cepat, karena segan dengan yang bawa, segan dengan Kepling terus kita kasihkan. Ya, tidak bisa, Sesiung Suci. Kita butuh kesabaran di sini. Kenapa? Uang yang dipergunakan untuk membeli sembako ini benar-benar adalah dana ya, dana dari berbagai sumber yang harus kita pertanggungjawabkan secara moral. Nah, di sini kita perlu kesabaran. Jadi kesabarannya ada keluar dan ke dalam. Keluar kita praktekkan terhadap di mana orang tersebut berinteraksi dengan kita ya. Kemudian ke dalam diri kita sendiri juga harus bersabar bahwasanya saya butuh waktu untuk menyampaikan ya. Saya tidak bisa buru-buru ya. Jadi kesabaran berinteraksi dengan orang ya dalam proses seleksi kupon ini. Kemudian terhadap diri sendiri kita butuh sabar ya, walaupun kondisinya sangat panas dan kita mungkin segan ya sama yang bawa kita ini. Ya, jadi ini adalah metode yang ketiga, yaitu tadi pertama ya, berdana, menjalankan sila, kemudian bersabar. Yang keempat, semangat. 3 dan keempat ini berkaitan ya. Saya selain sabar juga harus tetap semangat. Ya, jadi kalau tanpa kesabaran dan nggak ada semangat, saya mau cepat-cepat, saya bagikan aja kuponnya ya. Bahkan kalau yang nggak ada orangnya mau lebih cepat lagi, saya titipkan aja ke Keplingnya ya, selesai pulang ya. Tapi tidak bisa demikian ya. Ini adalah sebuah proses yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena apa? Kita juga dalam proses memupuk berkah. Kita bayangkan ya, kita sudah susah-susah, panas, dan kita juga harus tahu. Dan kita juga harus tahu ya, proses sampai kita membagi kupon sebenarnya sudah banyak proses yang telah mendahului. Prosesnya seperti mencari daerah yang cocok untuk warganya menerima kupon ini, kemudian interaksi dengan muspika ya, dengan camat, dengan penghulu, kepala desa, dan ya itu bolak-balik ya. Bahkan sudah ditentukan ya ketika belum sampai pembagian kupon, tempat di mana bakso sembako akan dilakukan itu juga sudah melalui sebuah proses yang sebenarnya juga cukup panjang. Nah, jadi sampai di sini ketika membagikan kupon kita harus lebih bersabar sedikit dan lebih semangat. Semangatnya di mana? Ya ini kaitannya tadi dengan kesabaran ya. Kita masih harus melalui proses dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah lain, sampai kupon yang ada di tangan kita benar-benar terbagi kepada orang yang layak. Jadi itu semangat ya. Yang keempat, yang kelima adalah meditasi. Nah, Sesiung Suci setelah berdana, sila, kemudian kesabaran dan semangat. Kelima adalah konsentrasi. Konsentrasi inilah Sesiung Suci harus dengan tenang ya, dengan sangat tenang, dengan pikiran yang fokus ya. Sesiung Suci memperhitungkan semua aspek. Disinilah Sesiung Suci memutuskan apakah kupon ini layak diberikan. Ya, ini paramita kelima ya, Sesiung Suci benar-benar Sang Buddha ya, Sang Buddha dengan ajarannya paramita ini. Kita dalam kegiatan yang sangat simpel bagi kupon ini, kita pelan-pelan ya dalam prakteknya kita rasakan satu-satu. Saya tadi mencoba ya mengkaji-kaji, saya dapatkan ini ya, ini saya belajar bersama ya. Mungkin kalau Sesiung Suci ada pendapat lain nanti boleh koreksi.
Nah, yang kelima prosesnya saya akan menentukan ya. Pada saat menentukan ini saya harus konsentrasi, harus fokus, memikirkan berbagai faktor ya. Saya tadi sudah melalui proses sabar, semangat. Saya sekarang akan memutuskan. Proses memutuskan inilah ya. Pikiran saya harus tenang. Saya tidak terikat dengan kepentingan dengan orang yang akan menerima kupon ini. Saya tidak ada motif tertentu dengan Kepling ya, dan orang yang saya berikan ini saya tidak kenal. Ya, di sini kita benar-benar murni. Nah, kemurnian itulah bisa membuat pikiran kita tenang, fokus, sehingga kita dapat membuat keputusan yang benar ya. Oke. Itu yang kelima. Nah, setelah melalui proses meditasi ini ya, samadhi. Jadi sudah 5 paramita. Dan keenam itu adalah kebijaksanaan. Kalau kita ya, saya rasa kalau saya ya melewati 5 proses itu dengan baik, benar dan tenang, saya merasa saya mendapatkan kebijaksanaan ya. Jadi 5 paramita itu setelah saya jalankan benar, saya rasa saya walaupun satu kupon satu persatu saya lalui, saya bisa memperoleh kebijaksanaan ya. Saya rasa itu yang saya coba aplikasikan 6 paramita ini dalam proses pembagian kupon baksos ini. Ya, karena ya sesung sih. Ya, kan ya, Suceng Sesiong ya, yang ya memang kita sama-sama belajar ya. Jadi Cheng Sesiong menjabarkan tentang 6 paramita ya, yaitu berdana ya, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi dan kebijaksanaan dalam pembagian kupon ya, yang sedang dilaksanakan relawan-relawan kita yang di Medan dan sekitarnya. Oke, baik. Apakah rekap pemenang sudah? Sedikit lagi ya, sebentar ya. Oke, baik. Baik, Susiung. Jadi ini kita semua sama-sama belajar ya. Jadi di dalam jalan Bodhisattva ini ya, kita sebagai relawan ya, Elita sudah, Yeni Lukita sudah. sama-sama kita belajar dalam hal ini ya, kita juga belajar cara sharing, dan ini Secie Roslina Yun ya, silakan Secie Kan Eun. Kan Amir Session kan sang dan Kaiser kan session semuanya ya. Session juga tadi udah sharing ya, memancing saya untuk sharing juga ya. Tadi Elisa Sece ya, ada itu sebenarnya yang Elisa Sece tujukan itu sesuatu yang bermanfaat untuk saya. Elisa Sece tadi mengunjungi saya ya. Minggu lalu tanggal 10 ya tepatnya ya. Saya ikut pembagian kupon baksos ya, Session Sece. Di sini saya hanya ingin mengingatkan, kita jangan menganggap sepele ya untuk keselamatan kita, yaitu kalau yang pakai sepeda motor, kita harus pakai helm ya, Session Sece. Kebetulan waktu itu saya pakai helm. Sebelumnya tanggal 3 itu memang pakai helm, tapi waktu masuk ke dusun-dusun itu, saya tidak pakai helm, hanya pakai topi seci. Jadi pas kecelakaan yang tanggal 10 ini, saya ada pakai helm. Tapi memang helmnya pun terbentur, jatuh pun terlepas. Saya ada luka sedikit di pelipis sama lutut. Ada retak sedikit ya di kaki kiri. Ini kita ya memang Session Sece, kita sebagai bodhisattva, kita jangan menganggap remeh, mungkin kita dilindungi. Tapi kadang kita tidak tahu ya, mungkin karma kita lagi berbuah ya, Session Sece ya. Saat itu memang jalanan sepi, saya juga lucu ya. Kok tiba-tiba pas mau belok ke Titi itu, jembatan itu mau masuk ke satu gang, tiba-tiba ada satu anak yang naik sepeda motor sangat kencang. Kok saya pun tidak bisa maju gitu loh. Saya seperti menunggu ditabrak gitu loh sesungguhnya. Jadi ya udah kejadian lah, ban belakang saya ditabrak, saya terjatuh, tertimpa kereta saya sendiri. Karena saya dalam keadaan berhenti nunggu si kepala dusunnya itu mau masuk ya ke gang itu ya, karena di titik kecil. Kejadian saya pikir, aduh ini matilah gitu ya. Dan saya terjatuh, saya hanya menyebut Amitofo, Amitofo. Terus dalam hati saya juga Amitofo. Saya menutup mata saya pikir udah tenang, mungkin udah waktunya ya. Ternyata tidak ya, saya dibangunin oleh yang saya bonceng itu sukarelawan ya. Yun Sece, bangun Yun Sece, bisa bangun.
terus kepala dusunnya juga ya, Bu bisa bangun, Bu bisa bangun. Orang kampung itu semua keluar ya, manggil-manggil saya pikir oh saya terbangun lagi. Terbangun memang kaki kiri saya nggak bisa bergerak ya, sangat sakit. Lalu saya ditolong oleh kepala dusun. Waktu kejadian yang anak nabrak ini juga orang tuanya ada datang ya, datang mau bawa mobil, hanya membawa anaknya mau ke klinik atau gimana ya. Orang kampung sana itu ya berteriak, dia bilang itu yang ditabrak anakmu itu lebih parah daripada anakmu bisa jalan, itu ibu itu nggak bisa jalan karena saya digendong ya, saya digendong oleh kepala dusun di sebuah rumah kosong ya, pas tokonya tutup. Orang itu cuek pergi, tapi saya pun ya memang udah nggak apa-apa lah. Saya dibawa oleh relawan kita ya, naik mobil mau ke kota ya, ke rumah sakit. Ternyata balik lagi orang tua si pelaku nelpon ke relawan kita. Dia bilang tanyakan Yun Sece, ini mau kita gimana kan, mau kita tuntut atau gimana? Saya bilang nggak usah lah Sesyong, lepaskan aja nggak apa-apa. Ini memang udah musibah ya, saya bilang gitu. Mereka tadinya kan sangat keras. Dia bilang anak saya nggak ngebut. Malah orang kampung sana yang bilang anakmu ngebut. Kita buka CCTV katanya. Saya bilang udah nggak usah. Itulah hanya itu ya Sesyong saja. Kita memang ya melakukan kebajikan, tapi tetap harus menjaga keselamatan kita ya Sesyong saja. Kanun itu aja ya kan tadi kunjungannya kepada Sesyong saja Mitra Bajik Seci ya. Tiap hari tetap ada yang datang kunjungi saya. Kadang saya malu sendiri kalau merepotin Sesyong Sece sebagai saudara-saudara. Sangat kangen ya, kangen cucunya semua Sesyong Sece, semua cayo ya. Ya, cảm ơn ya Rosina Yun Sece, get well soon ya, Omitofo ya. Jadi ini ya kita sesama relawan ya, jadi saling sharing ya sehingga kita tahu apa yang menjadi ketentuan-ketentuan ya. Oke, baik. Ini pemenang kuis ya sudah ada. Jadi selamat ya kepada Herianto Sesyong dari Medan, Bun Beng Sesyong dari Medan Binjai, Dona Andriani Secie dari Barat 1, Susanti ML Secie dari Jambi, Elita Secie dari Palembang, yang selanjutnya Yeni Lukita Secie dari Medan. Silakan Elisa Secie untuk lanjut. Yang 19 Erna Sece dari Palembang, 20 Antonio Sesyong dari Pusat, 21 Roli Sece dari Medan, 22 Chua Maria Sece dari Jambi, yang 23 Elisa Sece, nanti ditunggu ya kabarnya dari Makna, 24 Elena Sece dari Medan. Sesyong Sece para pemenang kuis, boleh berbagi ya hari ini bertemu hal apa yang membuat Sesyong Sece bisa begitu bersungguh hati juga ya mengikuti Simfasyang. Lalu mengikuti Simfasyang ada itu perasaan bahagia bagaimana yang boleh di-sharingkan kepada kita. Ataupun di kalimat ini aku nggak ngerti. Kita sama-sama melihat kembali catatan catatan yang Simfasyang ya. Mungkin kita dari pertanyaan Sesyong Sece atau sharing Sesyong Sece kita bisa melihat lagi sehingga kita semakin belajar bersama. Kan En? Oke, baik ya, Sesyong Sece. Ini kangen ya, yang sudah chat ya, ada yang tidak bisa sharing, ya, juga kangen ya. Untuk Herianto Sesyong ini, Herianto Sesyong apa? Oke, izin tidak sharing. Terus Bun Beng Sesyong izin tidak sharing juga. Dona Andriani Secie, Dona Andriani Secie. Wah, ini nggak Dona Andriani Secie. Sesyong, maaf. Ya, Itu Lisa Sece di nomor 23 kan ke list jadi pemenang. Bisa dibantu nggak ya asal huainya atau hecinya dari mana untuk mempermudah proses pengiriman hadiah? oh, oke. Sorry Sesyong. Ini Lisa Secie, apakah bisa chat dari mana ya asalnya?
Lisa Secie. Bisa dibantu dari komunitas mana? Mungkin coba dilanjutkan dulu ya sambil menunggu ya, Sesyong. Ya, Donna Andriani Secie. Ini saya belum nampak chatnya loh. Apakah bisa sharing? Donna Andriani Secie. Oke. Ini agak susah ya, sorry ya, Sesiong Secie ya. Saya sambil baca chat ini banyak yang tidak terbaca ya. Jadi begini aja ya, mungkin Sesiong Secie ada yang belum siap untuk chat, sorry, belum siap untuk sharing. Ya, tapi setidaknya saya sih uh, bersuka cita ya jika yang seperti dari Jambi ya, Palembang ya bisa sharing ya. Ini wah ini Erna Secie Kanten ya sudah live ya. Cho Maria Secie dari Jambi izin nggak sharing. Elita Secie dari Palembang. Wan An Sesyong. Ya, Kanten Secie. Silakan Secie. Wah, Kan En Sesyong ini baru pertama kali disuruh sharing ini. Sesyong ini saya ini baru minggu ini aktif di Sinpasyang, Syong. Jadi banyak sih materi-materinya. Syong Kan En-nya, Sesyong Amir, Sesyong-sesyong yang lainnya juga. Kan En semuanya. Di Ya, Sinpasyang ini, Syong, saya itu banyak mendapatkan apa yang tidak saya dapatkan. Terus saya banyak memperbaiki diri dari yang sebelum-sebelumnya, Syong. Kalau mau sharing, boleh sharing tentang jalinan jodoh ya, Syong ya. silakan Jalinan Secie. jodoh masuk ke Seci, karena saya kan masuk ke Secinya baru pertama, Syong, baru bulan 6 ya. Aktifnya tuh baru bulan 6 tuh. Bulan 3 tuh kayak sudah mulai ikut kegiatan, Syong. Jalinan jodoh pertama tuh ya diajak oleh teman Bajik juga. Waktu itu pertama kali tuh disuruh datang terus ke Secit, nolak. Terus ada satu ketika bagi pembagian apa itu bulan puasa itu 10.000 sembako ya, Syung ya, mulai aktif dari situ. Dulu tuh saya itu orangnya, Syung ya, sorry ya, agak pemarah, terus banyak kebencian, Syung, begitu. Apakah suara saya terdengar jelas, Syung? Jelas Secie. Oh, Elita. dulu tuh sebelum ikut ke Seci itu banyak, Syung, yang di diri saya yang apa merasa saya itu apa bencinya, terus apa sombongnya adalah, Syung, karena saya merasa dulu tuh waktu saya ini dalam lingkup keluarga dulu, Syung ya, saya tuh pernah nggak teguran sama kakak sendiri loh, Syung. Nah, jadi itu kan punya masalah pribadi, terus kakak itu menasehati saya tidak terima, terus pada akhirnya saya melihat dia itu penuh kebencian, Syung. Tapi seiring berjalan setelah banyak kelas BB, terus banyak didampingi oleh mentor-mentor, Syung ya. Jadi sedikit berubah, Syung, kayak gitu kan. Saya berpikir untuk apa ya ke keluarga sendiri, saya punya sikap seperti itu. Sedangkan yang terluka itu pasti orang tua kan, Syung ya. Nah, jadi dari sini saya sangat bersyukur ya kenal Seci itu, jadi bisa merubah diri saya menjadi lebih baik lagi. Saya bisa mengikis karma saya, terus saya bisa menghilangkan sedikit demi sedikit 5 noda batin yang sering ditampilkan di Sinfas yang Syung ya.
Saya rasa itu aja Siung sharing saya. Saya sangat kangen sekali sudah berada di barisan Seci ini. Begitu Siung. Ya, kangen ya, Kangen Elita Siung, kangen Secien. Tasya. Ya, Ya, yang sudah ini ya, sukacita ya. Jadi iya barisan Siung. Seci semakin panjang. Ini di Palembang ya, saya teringat Suharjo Sesiong. Apakah Elita Secien kenal? Iya Siung, tadi baru meeting besar Siung kami Siung. Nah, baik, jadi juga Suharjo baru ah, baru pulang juga kan Siung dari itu Jakarta ya. Jakarta ya. Oke, Secien ikut ya waktu ini ya, Dek, pelatihan di Jakarta Enggak ya. Siung, enggak Siung Oh, karena baru kan itu kan untuk APL Siung. oke. Oke. Baik, baik, Secien. Nggak apa-apa Saya nanti. masih AP Siung. Ya, nanti ada jadwalnya. Tapi juga ini ya, istilahnya Secie juga sudah bisa sharing ya. Itu sharing ini sebetulnya adalah kita mengungkapkan ya perasaan kita ya. Kita mengungkapkan perasaan kita dengan suara kita ya. Tentunya apa yang kita rasakan itu adalah hak milik kita ya. Jadi kalau kita tidak men-sharingkannya, itu hanya hak pakai gitu ya. Belum belum menjadi milik kita 100%. Ya, kangen ya, Secie Elita. Iya Siung, kangen juga Siung. Barangkali kan ada Siung atau pengalaman-pengalaman orang lain yang mungkin mirip seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar mengikis kebencian. Bener nggak Siung? Ya, jadi Apalagi terhadap saudara, keluarga gitu ya Siung ya. ya kangen itu sebetulnya bersyukur gitu ya. Jadi bersyukur Ya. kita terlahir sebagai manusia dan juga dalam keluarga kita mempunyai orang tua, saudara-saudara. Jadi itu semua adalah perasaan bersyukur yang diajarkan ya dari master. Ya, oke. Oke. Kangen ya, kangen Kangen Secie. Siung, kangen Tasya. Oke, kita 1 menit lagi. Sudah pukul 21. Gimana Elisa Secie? Ada yang ingin disampaikan lagi? Bentar ya, aku lagi lihat-lihat catatan. Oh, Silakan lalu Secie. kembali lagi yang paling awal ya. Eh, Buddha mengatakan bahwasanya bila kita mau mencapai kemudahan, satu-satunya jalan adalah melatih 6 paramita dan praktiknya. Dalam melatih 6 paramita itu, kalau bilang 6 paramita itu kan singkat ya, nggak ngerti. Kita harus ini membaca dari awal sampai akhir, memahaminya, meyakininya, baru kita bisa menjalankannya. Makanya sekarang setiap kali kuis ya dibagikan buku 37 faktor pencerahan. Di sini sebelum kita bisa praktek ke sana kan, itu ada landasan-landasan yang kita harus pahami supaya kita membuka wawasan kita. Oh, ada hal ini ya. Bagaimana ini bisa membuat batin kita tenang atau bergejolak ya. Segala sesuatu yang kita baca itu sebenarnya memanggil kembali memori kesadaran kita. Mungkin awalnya kita kenapa tadi ya aku di mobil sharing dengan Secie ya, Huimi Secie ya. Kenapa kita ini Master ngomong pelan-pelan ya, tapi kita mendengarnya dengan bersungguh hati. Karena kita ada jalinan jodoh dengan Master. Mungkin di kehidupan sebelumnya. Nah, itu adalah penyimpanan gudang kesadaran kita, tapi kita lupa. Tapi kalau kita membaca lagi Dhamma ya, mendengar lagi, mungkin itu gudang kesadaran kita itu bisa muncul sekeping ke sekeping ya. Setelah sekian lama kita melihat balik, ada gambaran yang lebih jelas yang membuat kita semakin meyakini, bisa berikhlas dan berpraktek dengan semangat. Kadang-kala aku lihat ya, kadang aku nggak prakteknya kurang semangat karena ini kemalasan ataupun ketidaktahuan. Tapi melihat begitu banyak session-session yang mempraktekkan dengan bersungguh hati ya, saya juga itu menyemangati diri sendiri bahwa saya harus memiliki akar dan kekuatan yang lebih kuat ya. Penyebab aku nggak bisa kuat itu di mana? Aku introspeksi diri supaya bisa terus maju, jangan berhenti sejenak terus di sana.
感恩呢，师兄师 Oke, 姐。 感恩ya Elisa Secie. Jadi kita juga sangat kangen ya kepada semua relawan yang di belakang layar ya, sehingga dan juga penterjemah ya menyiapkan materi ya sifat siang ini setiap hari ya, dan juga semua sesiung secie yang di belakang layar ya, sehingga acara sifat siang ini dapat terselenggara dengan baik ya. Oke, kita lanjut di pembacaan kosakata ya. Baik. 感恩是供向人开示，感恩是故事佛，心是妙人活，心法相与会。Kosakata Shinfa Syam, bab 15, kemunculan dari bumi, episode 1468. Telah sangat lama melatih diri dan menanam segala akar kebajikan. Pada tanggal 17 Maret 2024. Komjen, ruang angkasa, akasa datu, alam dari angkasa, alam semesta. Kom te fa shen, tubuh Dharma dari pahala kebajikan. Tubuh Dharma sebagai sumber dari segala pahala kebajikan. Hong Guang, agung dan luas. Shen Ho, berakar dalam, sangat mendalam. Fuli, kesejahteraan, menciptakan berkah dan memberi manfaat. Wu Xie Tao, jalan tanpa praktik lebih lanjut. Asaiksa marga, ingatan dari arhat. Yen in, sebab yang jauh, sebab yang tidak langsung. Kan an sư cô sư cô,晚上好。 Ya, kangen ya Hongxie yang sudah membacakan kosakata ya. Jadi kita akhiri ya dengan Wenxin ya, Xiong Sejie. 大家请起立，请合掌，向佛陀及上人及三问心礼，问信，再问信，三问信。祝福大家，阿弥陀佛，诸位相修。 感恩大家，师兄师姐yang belum absensi segera absensi ya. 感恩。 感恩。 感恩师兄师姐，感恩 Elisa Intan 师姐 dan Anur Sumardi 师兄，加油！ 感恩 Siti 师姐，感恩你的祝福。